akan belajar tentang, walaupun ini udah beberapa kali mungkin disampaikan sama ustazah yang lain, ditegur beberapa kali, tapi coba kita ikat dengan tulisan ya, dengan materi. Oke, apa itu judulnya? Yaitu ada berdoa. Ada berdoa atau berzikir. Ya, apa artinya itu doa? Iya, betul, meminta. Doa itu memohon, meminta. Ya, kepada siapa? Kepada Allah. Kalau berzikir baru mengingat Allah. Oke, boleh ditulis doa. Ya, doa adalah permohonan atau permintaan. Doa adalah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba kepada Allah, ya, dalam bentuk ucapan atau hati. Dalam bentuk ucapan atau hati, koma. Sebagai bentuk pengakuan, sebagai bentuk pengakuan bahwa, sebagai bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan butuh pertolongannya. Oke, udah. Oke, boleh dibacain apa itu doa? Permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ucapan atau hati sebagai bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan butuh pertolongannya. Oke, udah bisa dipahami belum artinya? Oke, lanjut nomor 1. Adabnya apa itu? Nomor 1, membaca doa dengan khusyuk. Berdoa dengan khusyuk. Nah, khusyuk itu seperti apa sih, teman-teman? Iya betul, Kaila. Fokus ya, memfokuskan diri kita. Kalaupun belum tahu artinya, tapi kita fokus dengan bacaannya, bukan sambil ngepang ujung sajadah, bukan ya, bukan sambil bisik-bisik temennya atau senggol-senggol teman-temannya. Nah, itu khusyuk nggak? Bisa dikatain khusyuk nggak? Enggak ya. Berarti kalau khusyuk itu apa tadi? Fokus pada bacaan doa yang sedang kita baca, ya.
walaupun kita belum tahu artinya. Ya, yang penting kita di situ ngerasa hadirkan diri kita, terus ngerasa kayak kita tuh butuh Allah, butuh berdoa, kita sedang meminta. Kan nggak mungkin kita meminta sambil sambil bercanda, sambil main kayak gitu. Sebelumnya pernah ada yang menyampaikan juga, ustazah siapa itu saya lupa, kalau misalnya kita minta, jangankan ke Allah deh, ke orang tua aja, kalau misalnya kita mintanya nggak sungguh-sungguh, sambil ngapain ya, misalnya mintanya misalnya berucapnya tuh kasar, nggak lemah lembut, terus sambil nggak sambil menghadap misalnya orang tuanya, kira-kira bakal dikasih nggak? Enggak ya, mungkin didengar aja enggak, karena dikiranya enggak lagi ngomong sama orang tuanya. Betul nggak? Betul. Maka biar kita mudah dikasihnya, kita harus fokus ya, apalagi misalnya sama orang tua, sambil duduk, sambil misalnya pegangin tangannya, mah aku mau ini loh, kayak gitu ya, bukan sambil marah-marah, ataupun bukan sambil kayak orang tua lagi ngapain kita sambil ngomong, atau kitanya lagi ngapain orang tua lagi duduk, kan itu kayak ini anak sebenarnya mau apa sih, kayak gitu, jadi bingung juga kan yang dengerinnya. Oke, paham teman-teman? Oke, jadi nanti kalau misalnya lagi berdoa atau berzikir, jangan sampai ada ustazahnya yang negur lagi kayak misalnya gini, Cahaya gitu. Jangan sampai ada lagi yang ditegur ya, kayak gitu. Atau misalnya Virus kayak gitu. Sebenarnya teman-teman udah tahu kenapa ditegur kayak gitu, dipanggil namanya itu, teman-teman udah tahu bahwa teman-teman tuh lagi meleng, lagi nggak khusyuk berdoanya, betul nggak? Lagi nggak khusyuk berzikirnya, tapi kadang tetap aja dikerjain. Kayak misalnya sama temennya ngobrol. Makanya kalau bisa, kalau berzikir atau berdoa atau mau sholat, jangan samping besti dulu deh. Nggak apa-apa jauh-jauhan biar nggak ngobrol. Nah, jadi teman-teman pahami dulu kenapa sih aku tuh bisa sampai ngobrol kayak gitu, kenapa sih sampai aku tuh nggak khusyuk kalau lagi berzikir atau berdoa. Oh, karena gara-gara kamu nih di samping aku nih. Nah, bisa mungkin nanti dijauhin dulu kalau misalnya mau sholat, biar zikir sama doanya nggak samping besti kayak gitu. Karena kalau sama besti biasanya gampang ke distract kayak gitu, gampang ke ganggu, ke kecoh, betul. Oke, itu ya tips dari ustazah. Misalnya Haura sama Tifala gampang ke distract, suka gampang ngobrol, suka gampang colek-coleknya, nanti jauh-jauhan dulu deh ya, biar nggak gampang ngobrol lagi, berzikir ataupun berdoa.